Apa judul khotbah kita hari ini Bapak Ibu? Allah perhatikan erangan umatnya, erangan atau keluhan umatnya. Coba kita lihat ayatnya, Keluaran 3 ayat 7 sampai dengan 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan atau erangan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Allah memperhatikan penderitaan umatnya di Israel. Mengalami apa Bapak Ibu umat Israel? Diperbudak. Berapa ratus tahun? 400 tahun. Dan mereka ditindas demikian kejam, sehingga akhirnya mereka mengerang, sehingga akhirnya mereka mengeluh. Dan pada saat mereka mengerang inilah sampai kepada Allah. Dan ketika sampai kepada Allah, maka Allah kemudian bergerak untuk membebaskan mereka, dan lewat mengutus Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Amin Bapak Ibu. Dan keluar dari Mesir akan dibawa masuk kepada tanah Kanaan. Erangan ini hanya berlaku bagi umat Tuhan. Jadi kalau orang lain yang bukan umat Tuhan, mereka mengerang sampai putus juga, itu nggak ada didengar oleh Tuhan. Sama seperti juga ketika anak saudara mengerang, maka saudara, saya yakin saudara pasti peka, bisa mendengar dan langsung bertindak. Tapi kalau di luar sana, orang yang di pinggir jalan sana, ya mungkin kita nggak terlalu mendengar. Kenapa? Bukan anak saya. Tetapi kalau anak kita, oh udah pasti saudara akan meresponi. Hal yang sama juga dengan umat Tuhan. Ketika umat Tuhan mengerang, maka Allah meresponi. Dan bagi kita hari ini, dalam perjanjian baru juga, kita punya keluhan, kita punya erangan, tapi erangan kita disampaikan oleh Roh Kudus. Wah, itu dikatakan dalam Roh Bapak Ibu. Iya, Roh Kudus berdoa bagi kita dalam apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan ini, dengan kata lainnya, erangan-erangan yang tidak terucapkan. Dan bagi kita juga dalam perjanjian baru, hanya kita umat Tuhan juga yang didengar oleh Tuhan lewat Roh Kudus Bapak Ibu. Nah, di luar dari itu, Allah tidak mendengar. Dan di luar dari umat Tuhan juga tidak punya Roh Kudus. Nah, ketika terjadi erangan-erangan tadi, disitulah kemudian akan Allah bertindak. Kenapa? Karena kita ada hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Umat Tuhan selalu diikat dengan perjanjian. Umat Israel diikat oleh perjanjian apa? Perjanjian lama. Kita hari ini orang Kristen diikat oleh perjanjian baru. Haleluya Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengerang, ketika kita mengeluh tadilah, disitulah Allah bertindak lewat perjanjiannya. Lewat perjanjian, dan Allah kemudian akan bertindak. Nah, kalau kita dalam perjanjian baru, kita punya Roh Kudus Bapak Ibu. Tetapi kalau dalam perjanjian lama, mereka punya Roh Kudus tetapi tidak tinggal di dalam mereka. Ya, bahkan tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama, seperti apa misalkan? Seperti Musa, itu tokoh besar itu Bapak Ibu. Tokoh besar karena dia yang dipercaya oleh Tuhan membawa hukum Taurat turun dari puncak gunung Sinai. Seperti siapa lagi? Daud. Wah, itu juga luar biasa. Raja besar orang Israel. Sehingga Raja Daud ini yang masih terus dikenang oleh orang Israel Bapak Ibu, sehingga mereka selalu berpikiran apa? Allah akan memulihkan kerajaan seperti kerajaan Daud. Bukan seperti kerajaan Salomo, bukan seperti kerajaan Saul. Tidak Bapak Ibu, tapi seperti kerajaan Daud. Elia juga hebat Bapak Ibu. Dan banyak lagi tokoh-tokoh perjanjian lama. Tetapi Roh Kudus tidak tinggal di dalam mereka. Tapi Roh Kudus itu hanya ada di atas mereka. Jadi hanya sementara. Jadi ketika diperlukan adanya suatu mujizat, maka Roh Kudus turun bertindak atas mereka. Ya, tetapi setelah itu Roh Kudus pergi. Tetapi bagi kita hari ini, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bahkan kita menjadi bait Roh Kudus. Kenapa bisa demikian, Pak? Karena dalam perjanjian lama mereka ditebus oleh darah hewan. Dan darah hewan hanya menutupi dosa mereka. Darah hewan hanya bersifat sementara kekuatannya. Itulah sebabnya Roh Kudus hanya tinggal sementara pada orang Yahudi perjanjian lama. Kenapa? Kalau Roh Kudus terus tinggal, dosa mereka sudah nggak tertutupi lagi. Mana tidak mungkin Roh Kudus yang kudus bisa bersama dengan orang yang berdosa. Tetapi bagi kita hari ini Bapak Ibu, Yesus menebus kita dengan satu korban, dan itu berlaku selamanya. Itulah sebabnya Roh Kudus bisa tinggal selamanya dalam kita. Bahkan karena Roh Kudus membawa kuasa, maka kuasa mujizat itu juga menjadi ciri hidup orang percaya. Kenapa? Roh Kudus ada tinggal dalam kita, bahkan kita juga bait Roh Kudus. Coba kita lihat dulu bahwa kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus tuh, atau rumah Roh Kudus yang diam atau tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan kenapa Roh Kudus bisa tinggal dan menjadikan kita bait Roh Kudus? Karena kita telah dikuduskan selamanya. Kalau kita belum dikuduskan, maka tidak mungkin kekudusan Allah, kemahakudusan Allah bisa menyatu dengan kita yang berdosa. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita menjadi bukti
bahwa kita setiap orang Kristen, orang percaya adalah orang yang maha kudus. Itu menjadi buktinya Bapak Ibu. Karena itulah orang Kristen jangan lagi ngomong dosa. Dosa apa? Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Itu menjadi bukti bahwa kita sudah menjadi maha kudus. Kalau kita masih berdosa, tidak akan mungkin Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Lalu Pak, kenapa kita bisa menjadi maha kudus Pak? Bukan karena perbuatan kita, bukan. Perbuatan manusia, seupaya apapun, tidak akan bisa membuat kita menjadi kudus. Apalagi maha kudus. Karena di dalam Yesaya 64 ayat 6 jelas dikatakan, kesalehan kita, kekudusan kita seperti kain kotor. Bagaimana kita bisa berharap kita menjadi kudus di hadapan Allah? Amin ya Ibu. Dan kalau kita tidak kudus, tidak akan mungkin Roh Kudus bisa tinggal dalam kita. Itulah sebabnya, karena Roh Kudus telah tinggal dalam kita, bahkan kita telah dijadikan bait Roh Kudus, maka itu menjadi bukti bahwa setiap kita hari ini telah menjadi maha kudus. Contoh supaya nyata lah. Misalkan saudara jemaat, saudara pasti gerah kalau masuk ke daerah, maaf kata itu daerah hitam gitu Bapak Ibu. Jangan sampai situ lah. Kalau nanti ada orang lihat, gimana kata orang? Nah, gitu Bapak Ibu. Saudara saja sudah gerah masuk di daerah hitam. Demikian. Berapa Ibu ya? Takut kelihatan orang. Kalau pendeta bisa ngeles, lagi penginjilan. Kalau biasanya kita tidak akan mau lama-lama tinggal di situ, takut ketahuan orang. Ah, gitulah Bapak Ibu. Benar kan? Apalagi Roh Kudus yang Maha Kudus. Bagaimana mungkin mau tinggal kepada kita kalau kita masih berdosa? Jadi kalau Roh Kudus mau tinggal dalam kita, bahkan menjadikan kita menjadi bait Roh Kudus, itu menjadi indikasi, itu menjadi petanda bahwa kita hari ini semua di dalam Yesus telah menjadi Maha Kudus, sehingga Roh Kudus saja mau tinggal di dalam kita. Dan kita menjadi Maha Kudus itu hanya dikarenakan satu-satunya penyebab adalah karena darah Yesus telah membasuh dosa kita. Di luar dari Yesus, maka mereka tidak akan pernah menjadi Maha Kudus. Dan karena tidak pernah menjadi Maha Kudus, tidak akan pernah Roh Kudus mau tinggal di dalam mereka. Tapi bagi setiap kita di dalam Yesus, pastinya darah Yesus telah membasuh segala dosa kita, menguduskan kita menjadi Maha Kudus. Maka Roh Kudus mau tinggal dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Roh Kudus sebagai penolong. Banyak kali orang berpikir bahwa Roh Kudus itu seperti nenek bawel gitu Bapak Ibu. Kamu salah, diketok. Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan meminta, siapa nih aku? Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Huruf besar itu menunjuk kepada siapa? Roh Kudus yang lain. Artinya apa? Sebelumnya ada penolong yang lain lagi. Siapa penolong sebelumnya Bapak Ibu? Yesus penolong kita, Yesus juru selamat kita, Yesus yang memelihara kita. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong yang lain. Jadi saudara tetap ada yang nemenin. Jadi tidak dibiarkan sendiri, tidak dicuekin. Jadi saudara bisa minta tolong. Oke, lanjutkan lagi. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin ya Ibu. Jadi penyertaan Yesus selama-lamanya, Immanuel tadi, itu dilanjutkan oleh Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus kan naik ke surga. Suami juga perlu penolong, dan itu adalah istri. Amin. Ya, biasanya suami perlu ditolong dalam hal cita rasa, dalam hal keindahan. Misalkan suami dasinya apa, bajunya apa, papa itu nggak matching. Nah, harus diganti yang senada, sepola. Mungkin demikian. Kenapa? Wanita itu punya cita rasa lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Karena apa? Wanita diciptakan secara seni. Dalam bahasa aslinya di kitab Kejadian, ketika wanita diciptakan, itu bukan ketika seperti pria diciptakan. Kalau pria diciptakan dari debu tanah. Itulah sebabnya pria cenderung jorok. Coba saudara bandingkan kamar anak putri saudara dengan anak laki-laki saudara. Wah, itu bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Karena laki-laki diciptakan dari debu tanah, jorok gitu. Kamar itu udah kayak kapal pecah gitu Bapak Ibu. Semuanya ada. Celananya nyantol di sana, kaos kakinya nyantol di sana. Di lagi-lagi tuh ada apa lah gitu. Tapi kalau cewek kan gaya rapi gitu. Aduh. Tapi masuk, nggak tegaan gitu Bapak Ibu. Benar ya, rapi gitu ya. Karena itulah, ya maaf kata ini sekedar canda ya. Laki-laki yang punya cita rasa tinggi cenderung kewanitaan. Mau di bedong, mau di salon. Iya, jadi punya cita rasa keindahan. Coba saudara lihat. Amin. Nah, penolong itu supaya apa? Supaya suami bisa penampilannya oke lah. Nggak ngaco-ngaco gitu Bapak Ibu. Jasnya pas gitu. Haleluya. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah penolong. Dan juga adalah roh kebenaran. Jadi roh kebenaran. Kenapa Roh Kudus juga sering disebut roh kebenaran? Karena Roh Kuduslah
yang memimpin umat Tuhan masuk ke dalam seluruh kebenaran Allah. Karena pada suatu saat Tuhan Yesus berkata begini, masih ada banyak lagi yang ingin aku katakan, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi nanti pada saat Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu datang, maka Roh Kuduslah yang akan memimpin engkau kepada ke seluruh kebenaran. Ada ayat itu Bapak Ibu. Karena itulah Roh Kudus disebut juga Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu untuk apa? Untuk mengajar kita tentang kebenaran, untuk memimpin kita masuk kepada seluruh kebenaran. Bahkan juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Apa itu kelemahan kita? Seperti kelemahan tubuh. Jadi saudara sakit gitu Bapak Ibu. Apalagi kelemahan itu seperti kelemahan pikiran. Ya rada bodoh gitu Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus membuat kita menjadi apa? Sehat, kuat, membuat kita juga penuh hikmat. Nah, Roh Kudus membuat kita bisa menjadi berhasil, sehingga apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil. Karena Roh Kudus juga memberikan kita kuasa. Dan setiap orang Kristen pastinya ada Roh Kudus di dalamnya. Karena setiap orang Kristen percaya Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, pasti kita punya Roh Kudus, pasti. Tetapi yang membedakan banyak orang Kristen adalah seringkali Roh Kudusnya tidak bekerja, tidak mengalir di dalam diri dia. Kenapa tidak mengalir? Bukannya Roh Kudus itu tidak mau, tapi banyak orang Kristen masih hidup di dalam hukum Taurat. Ketika orang hidup hukum Taurat, mereka yang mengerjakan sendiri semuanya. Itulah sebabnya Roh Kudusnya jadi tidur. Roh Kudusnya tidak mengalir. Coba kalau seandainya orang Kristen dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus bisa mengalir dengan jelas, dengan lancar, dengan mantap. Maka pasti orang Kristen akan mengalami banyak kuasa di dalam kehidupan dia. Karena itulah pastikan setiap kita dipimpin oleh Roh, Bapak Ibu. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh, Galatia 5 ayat 18 jelas dikatakan, maka kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Kalau saudara masih hidup dalam hukum Taurat, maka saudara mengandalkan diri saudara, kekuatan saudara, maka pastinya Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidup kita. Coba kita lihatlah ayatnya lah. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh atau Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Atau sebaliknya, kalau saudara masih hidup di bawah hukum Taurat, pasti saudara tidak dipimpin oleh Roh. Tinggal dibalik aja, gampang. Karena itulah pastikan saudara dipimpin oleh Roh. Dan ketika saudara dipimpin Roh, saudara tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kalau saudara masih hidup dalam hukum Taurat, artinya apa? Saudara masih mengandalkan diri saudara, mengerjakan semuanya, melakukan semuanya, kekudusan saudara kerjakan sendiri, semuanya saudara, pasti saudara tidak akan dipimpin oleh Roh. Dan kalau tidak dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus tidak akan bisa mengalir, dan Roh Kudus tidak akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan orang Kristen. Itulah sebabnya pastikan saudara dipimpin oleh Roh. Dan itu juga berarti juga saudara tidak hidup di hukum Taurat, maka saudara akan mengalami kuasa yang luar biasa, dan saudara akan menghasilkan buah-buah Roh di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau saudara hidup di dalam hukum Taurat, maka perbuatan daging akan menjadi nyata. Jadi kalau saudara baca ayat berikutnya, ayat 19 sampai 21, itu ketika orang hidup dalam hukum Taurat, maka perbuatan daging akan nyata. Dung semua keluar Bapak. Sebaliknya ketika orang hidup dipimpin oleh Roh, maka Galatia 5 ayat 22 sampai 23 akan nyata. Ya, itu adalah buah-buah Roh. Jadi kalau saudara ingin menghasilkan buah Roh dalam kehidupan, pastikan setiap kita dipimpin oleh Roh. Amin Bapak Ibu. Dan Roh yang ada dalam kita itu lebih besar dibandingkan roh yang ada di udara, yang ada di dunia. Roh-roh apa yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu? Roh-roh setan, roh-roh iblis. Itu semuanya adalah roh. Itu adalah makhluk roh. Jin juga roh, segala macam. Gundurwo juga adalah roh. Nyilorokin adalah roh semua. Dan kita hari ini punya roh yang lebih besar, Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Dan Roh Kudus itu berasal dari Allah. Dan apa yang berasal dari Allah itu akan mengalahkan dunia. Jadi apapun itu, nyelorok kidul, nyeblorong, apapun itu, pelet, saudara tidak perlu takut. Karena roh dalam kita lebih besar dibandingkan roh dalam dunia, roh setan. Maka saudara akan hidup selalu menang atas mereka. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika Roh Kudus sudah ada dalam dunia, maka Roh Kudus itu mengisapkan akan 3 hal. Nah, seringkali orang membaca ini seakan 3 hal ini berlaku bagi orang Kristen. Padahal sebenarnya tidak. Yang berlaku pada orang Kristen adalah bahwa Roh Kudus menginsapkan dunia hanya tentang kebenaran. Itu yang berlaku bagi kita. Tapi di luar dari itu bukan untuk kita. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau siapa ini ini? Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan, harusnya titik 2 nih. 1, dosa. 2, kebenaran. Dan ketiga, penghakiman. Jadi Roh Kudus mengisapkan 3 hal terhadap dunia.
Tetapi dari tiga-tiga itu hanya satu yang berlaku pada orang Kristen, itulah kebenaran. Sekarang kita lihat satu persatu penjabarannya. Kita lihat ayat 9-nya, itu penjabaran tentang dosa. Jadi mengisahkan akan dosa tadi, apa maknanya? Ini dia. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Sekarang saya tanya saudara, saudara percaya kepada Yesus? Maka ini tidak berlaku bagi kita. Karena ini hanya berlaku bagi orang yang tidak percaya Yesus. Kalau saudara percaya Yesus, maka ini tidak berlaku bagi kita. Karena syaratnya adalah yang tidak percaya Yesus. Lah kita kan sudah percaya Yesus. Jadi dosa ini hanya pada orang yang belum percaya Yesus. Dan bagi orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka punya dosa yang tidak terampuni. Saudara tahu kenapa? Orang yang tidak percaya Yesus, mereka punya dosa yang tidak terampuni. Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa. Nah kalau tidak percaya kepada Yesus, ya dosanya terus melekat. Tapi bagi kita orang Kristen tidak. Iya, tidak ada dosa yang tidak terampuni. Kenapa? Karena kuasa Yesus mengatasi segala dosa apapun. Jadi bagi orang Kristen tidak ada dosa yang tidak terampuni, Bapak Ibu. Kalau di luar sana ada yang mengkhotbahkan, dan memang ada, bahwa ada dosa yang tidak terampuni, maka itu punya arti apa? Dosa itu lebih hebat dibandingkan darah Yesus. Yang benar aja. Itu kan ngawur itu, Bapak Ibu. Darah Yesus the best, the biggest, powerful itu, Bapak Ibu. Itulah sebabnya dosa apapun bisa disikat semuanya, bisa dibersihkan semuanya. Karena itulah aneh kalau seandainya ada dosa yang tidak terampuni. Berarti apa? Ada yang lebih hebat dari darah Yesus, itu dosa. Yang benar aja itu. Bapak Ibu. Karena itulah orang Kristen tidak ada dosa tidak terampuni. Kenapa? Karena darah Yesus punya kuasa yang paling hebat untuk mengatasi dosa apapun yang ada dalam dunia ini. Tapi syaratnya orang harus percaya. Kalau nggak percaya kepada Yesus, bagaimana Yesus mengampuni dosa dia? Karena itulah Roh Kudus menginsapkan dosa hanya bagi orang yang belum percaya Yesus. Tapi bagi kita ini tidak berlaku. Paham? Lanjut ayat berikutnya. Akan kebenaran, ayat yang ketiga. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi Yesus telah pergi kepada Bapa, naik ke surga. Sebelumnya siapa yang menyatakan kebenaran itu? Yesus. Mengingatkan murid tentang kebenaran? Yesus. Tapi setelah Yesus naik ke surga, maka yang menggantikan, menginsapkan dunia akan kebenaran siapa? Roh Kudus. Nah inilah kita. Kita hari ini telah dibenarkan oleh Yesus. Darah Yesus membuat kita menjadi benar. Saya tanya dulu saudara, apa yang membuat orang menjadi tidak benar? Pasti dosa. Ketika saudara melihat seseorang, itu orang itu tidak benar itu, dia suka berzina. Artinya apa? Orang itu ada dosanya, dosa perzinahan. Saudara ada lagi orang, wah itu tuh orang, waduh, dia itu pencuri. Artinya apa? Dia orang tidak benar karena ada dosa pencuri. Lah sekarang darah Yesus menghapuskan segala dosa kita. Berarti semua kita bebas dari segala dosa. Maka otomatis saudara menjadi orang benar. Karena yang membuat orang benar atau tidak, karena ada dosa atau tidak. Nah kalau saudaranya dosanya sudah dihapuskan oleh darah Yesus, maka otomatis saudara menjadi orang benar. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara telah menjadi orang benar. Saudara telah dibenarkan. Karena darah Yesus telah menghapuskan segala dosa kita. Sehingga tidak ada lagi dosa yang melekat pada kita. Dan karena itulah Roh Kudus harus mengingatkan kita. Kamu sudah benar. Karena darah Yesus telah membenarkan kita. Karena itulah Roh Kudus yang menginsapkan orang Kristen. Kita itu sudah benar. Kita benar bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita benar karena apa yang Yesus telah lakukan. Dan itu kita percaya, maka kita juga menjadi dibenarkan. Amin Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga, fungsi ketiga. Tadi apa? Penghakiman. Akan penghakiman. Ayat 11 ya. Akan penghakiman. Nanti yang ketiga, fungsi ketiga. Nah ini juga bukan untuk kita. Ini menuju kepada siapa? Lihat aja penjelasannya. Karena penguasa dunia ini, siapa itu penguasa dunia? Iblis. Nah itu penguasa dunia. Dan itu sudah dihakimi, telah dihukum. Bagi kita hari ini penghakiman tidak berlaku lagi. Karena Yesus telah dihakimi, menggantikan kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya setiap kita yang percaya di dalam Yesus, penghakiman Allah, penghukuman Allah tidak berlaku lagi bagi kita. Jadi ini bukan menuju kepada kita. Ada ayat pendukungnya lagi Pak? Oke ada. Coba kita lihat Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara dalam Kristus Yesus, maka kita bebas penghukuman atau penghakiman. Kenapa kita bebas Pak? Karena Yesus telah menjalani hukuman kita di atas kayu salib. Yesus telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya bagi kita hari ini kita bebas hukuman. Amin ya Ibu. Jadi bukan Bapa itu toleransi terhadap dosa kita, bukan. Tapi karena dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus dan hukuman dosa kita telah dijalani Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita di dalam Yesus kita bebas hukuman. Tapi kalau orang di luar sana mereka menolak Yesus, ya jalani saja hukuman sendiri. Karena itulah bagi kita hari ini sekarang, saudara tidak perlu lagi khawatir. Penghukuman itu tidak berlaku lagi bagi kita. Amin ya Ibu. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung dosa kita dan telah menjalani hukuman dosa kita di atas kayu salib. Karena itulah dari tiga yang
yang diinsap oleh Roh Kudus tadi, hanya kebenaranlah yang berlaku pada orang Kristen. Dosa tidak berlaku karena setiap kita telah percaya. Penghakiman tidak berlaku karena Yesus telah dihakimi di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Allah bekerja saat manusia tidur. Kenapa Allah bekerja efektif pada saat manusia tidur? Karena seringkali manusia itu ngerecokin. Saat manusia ingin mengerti segalanya, justru mengacaukan segalanya. Dan itu diawali dengan Adam dan Hawa. Pengen tahu dia, akhirnya makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya apa? Justru dosa. Jadi semakin manusia ingin tahu, justru dia semakin mengacaukan dari sebuah perbuatan dan rencana Allah. Makanya seringkali rencana Allah itu jauh dari pemikiran manusia. Karena itu ketika manusia ikut terlibat di dalam, jadi kacau. Kenapa? Jalannya Allah aja bagaikan langit dan bumi, rancangannya aja bagaikan langit dan bumi. Masuk manusia, hancur semua. Amin. Itu ibarat seperti saudara lah. Misalkan saudara pelukis, maestro, lukis seperti Avandi gitu, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada anak kecil saudara, opa, papa, coba lihat itu kuasnya, dikorek-korek. Hancur itu lukisan. Karena anak saudara itu pasti berusaha segalanya. Dia belum ngerti. Walaupun itu namanya lukisan abstrak, tetap aja ada seninya, berapa Ibu? Nah, itulah kira-kira yang terjadi ketika manusia masuk dalam rencana Allah. Makanya kadang-kadang sesuatu yang bagus itu menjadi rusak gitu, Bapak Ibu. Makanya manusia harus tidur. Pada saat tidur itulah manusia, Allah bisa bekerja secara luar biasa. Wanita juga diciptakan cantik ketika prianya dibuat tidur. Coba kalau si Adamnya tidak tidur, Bapak Ibu, kayaknya kurang putih, kurang hitam, kurang keriting, kurang lurus, kurang segala macam. Pokoknya banyak kurang lah. Iya, tapi karena dia buat tidur, terus diciptakan, langsung jadinya mantap. Sehingga Adam aja sampai, luar biasa. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Amin. Iya kan? Coba kita lihat Mazmur 7 ayat 1-2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ini ngelembur, Bapak Ibu. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia ini siapa? Allah. Memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Memberikan apa? 3 tadi. Rumah, pengawalan, dan makanan. Jadi karena itulah pada saat tidur itulah Tuhan bisa secara efektif untuk mengerjakan segala sesuatunya. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Sama seperti juga ketika anak saudara tidur. Saudara bisa bilang, nah papa sudah buatin kamu rumah sana nanti. Nah kalau sudah gede, kalau udah keluarga, papa sudah siapin kamu untuk sekolah. Sekolah di sini, sekolah sini, sekolah sini, sekolah sini, supaya kamu nanti menjadi anak pintur, hebat. Saudara kan sudah merencanakan pada saat anak saudara tidur. Benar Ibu ya? Bahkan juga ibu-ibu sudah menyiapkan segala pakaiannya, kebutuhannya untuk anak saudara untuk sekolah besoknya. Benar Bapak Ibu? Saudara kan sudah menyiapkan semuanya. Dan juga seringkali saudara membeli segala kebutuhan dia itu saudara pergi sendiri. Misalkan saudara beli tas untuk anak saudara. Saudara saya yakin paling enak adalah ketika saudara pergi sendiri, saudara sudah tahu selera anak saudara. Tas yang dia butuhkan apa dan warnanya apa. Tapi coba saudara ajak juga anak saudara membeli tas itu. Repot banget. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Waduh, kapan jadinya dibelinya? Bener kan repot kan? Kalau saudara belanja dengan anak saudara kan? Repot, bener itu. Bagusnya saudara tahu, udah tahu lah. Pasti orang tua akan selera anak saudara kan? Ya pokoknya papa beli ini, mama beli ini. Udah selesai. Saudara yang memutuskan kan? Coba saudara ajak anak saudara. Repot kan? Nah, hal yang sama juga dari Tuhan. Kalau manusia turut serta dalam banyak hal rancangan Tuhan, repot. Gak jadi-jadi gitu Bapak Ibu. Hancur semua. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa? Sudah lain pemikirannya. Udah lain. Oke? Karena itu pada saat tidur lah Tuhan bisa efektif bekerja. Nah, Allah menjadikan segala sesuatunya itu baik. Diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-5 itu baik. Bahkan pada hari ke-6 manusia diciptakan sangat baik. Ya, termasuk juga hewan-hewan ternak itu semua baik. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, alam itu menjadi kaget dan alam itu menjadi rusak. Pelan tapi pasti. Contoh, pada tahun 60-an, saudara pernah mendengar nggak flu burung? Saudara tahun 60-an itu nggak ada flu burung loh, Ibu. Kenapa bisa muncul flu burung? Karena manusia rakus akan uang, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari sistemnya Allah. Misalnya apa? Ayam itu supaya dagingnya montok banyak. Apalagi untuk ayam potong, maka disuntik hormon. Disuntik. Main gendut Bapak. Gendut benar. Artinya apa? Kantongnya jadi gendut. Karena kan ayamnya jadi berat. Tetapi hormon itu bisa merusak. Itu bisa salah satu penyebabnya. Bisa. Yang kedua, ayamnya dipaksa terus bertelur. Bagaimana cara memaksa ayam terus bertelur? Apakah perutnya dipencet-pencet? Oh, bukan Bapak Ibu.
Ternyata dilakukan satu penelitian, ayam itu hanya bertelur pada waktu siang. Lalu bagaimana ngakalinya supaya tetap siang terus? Maka kandangnya dikasih lampu. Saudara lihatlah, pokoknya pemelihara ayam itu ada kandangnya lampu semua, terang benderang. Supaya apa? Ayamnya pikir masih terus siang, makanya bertelur terus. Dung 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 dung. Tapi itu terjadi pemaksaan. Ya, kecapean dia. Flu lah dia. Jadilah flu burung. Seperti saudara lah. Coba kalau saudara kerja dipaksa terus. Oh, saudara pasti lepas kan? Haleluya, Bapak Ibu. Binatang juga perlu istirahat, seperti juga manusia. Jadi itu karena apa? Ya, tanda petik keragusan manusia lah. Coba kita lihat aja Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, hewanmu atau orang asingnya di tempat kediamanmu. Amin, Bapak Ibu. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, siapapun saudara, anak saudara, pembantu saudara, hewan saudara, ternak saudara, sekalipun harus ada sabat, ada istirahat. Kalau tidak, pasti ada masalah. Iya, pasti ada masalah, pasti. Kenapa? Karena itu sudah merusak sistemnya dari Allah. Ada satu lagi sistemnya dari Allah yang dirusak oleh manusia. Saudara pernah dengar istilah sapi gila, mad cow? Tahu nggak kenapa sapi gila? Biasanya anjing gila. Ini sapi gila karena manusia serakah. Jadi pada saat mereka beternak sapi, misalkan ada yang mati, sekarang bangkainya sapi yang mati ini tidak dibuang loh Bapak Ibu. Lalu diapain Pak? Ini diolah, dicincang-cincang itu mayat si sapi tadi, Bapak Ibu, cincang-cincang, diolah lagi. Lalu apa? Dijadiin makanan si sapinya. Itu bisa merusak sistem. Karena apa? Sapi itu makan apa Bapak Ibu? Rumput. Mau mama biak dia. Nanti kembali lagi, keluar, dikunyah lagi, masuk lagi, dikunyah lagi, cuk gitu Bapak Ibu. Kayak orang lagi makan permen aja Bapak Ibu. Terus gitu, benar Bapak Ibu. Nah, itu kayak gitu mama biak Bapak. Terus, iya. Nah sekarang, dia memakan bukan lagi rumput, tapi memakan sapi, kawan yang sudah mati. Jadi apa? Ini sapi kanibal jadinya. Alasannya apa? Ya duit juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari penelitian, sapi yang makan daging sapi yang telah diolah, ternyata dagingnya lebih empuk, lebih enak, tetapi juga jadi lebih gila. Manusia juga. Coba kalau manusia kanibal makan kawannya sendiri, oh jadi gila juga bisa. Manusia merusak ciptaannya Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi motivasi tetap juga duit. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, manusia yang kesannya ingin pinter, ingin menghemat, mendapatkan jutaan rupiah atau jutaan dolar, tapi dampaknya justru kerugian miliaran rupiah atau miliaran dolar. Coba saya lihat berapa besar kerugian akibat sapi gila, flu burung, udah mati semua. Jadi ingin dapatkan jutaan, tapi kehilangan miliaran. Artinya apa? Manusia ingin pintar, malah jadi bodoh. Sistemnya Tuhan itulah sistem yang sempurna, sistem yang baik. Mari kita juga dalam Tuhan, bergerak dalam sistemnya Tuhan, bergerak dalam rancangan Tuhan. Jangan rancangan kita sendiri, supaya tidak kacau. Tapi ketika kita bergerak dalam rancangan Tuhan, maka berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.